Rudo adalah anak yang hidup di slum atau perkampungan kumuh. Dan hidupnya berubah waktu dia difitnah ngebunuh ayah angkatnya sendiri. Gara-gara itu dia langsung dibuang tuh ke pit, tempat semua sampah di dunia itu berada. Di situ Rudo dipaksa bertahan hidup dan melawan monster-monster raksasa yang terbuat dari sampah. Tujuan dia cuma satu, dia pengen naik ke dunia atas lagi buat balas dendam. Jadi ceritanya dunia ini tuh kebagi dua. Ada bagian kota yang bersih, tempat orang-orang kaya pada hidup nyaman dan enak. Tapi di sisi lain ada perkampungan kumuh, tempat orang-orang yang kayak Rudo tinggal. Orang-orang kaya di kota tuh suka ngebuang-buang barang bekasnya. Nah, si Rudo nih suka nyelinap masuk ke area pembuangan buat nyuri barang-barang bekas tadi. Tapi hari ini Rudo lagi sial tuh. Dia ketahuan sama penjaga. Rudo langsung lemparin sampah lah ke arah mereka. Para penjaga langsung jijik dong dan ogah ngejar si Rudo. Akhirnya Rudo berhasil kabur deh. Besoknya berita soal pencuri sampah nyebar ke seluruh kota. Dan kayak biasanya, orang-orang kota langsung nyalahin penghuni slum. Tapi warga slum tuh sebenarnya tahu kalau pelakunya ya si Rudo. Soalnya ini tuh bukan pertama kalinya Rudo nyuri di tempat pembuangan. Banyak dari mereka yang pengen Rudo tuh ketangkap. Tapi Rudo mah bodo amat. Dia sibuk ngebuka lapak buat jual-jualin barang hasil curian kemarin. Temen cewek Rudo yang namanya Ciwa ngomel-ngomel tuh gara-gara Rudo nekat banget. Terus tiba-tiba datang 3 cowok so-eji yang ngecengin Rudo dong. Katanya Rudo tuh bau sampah dan nyuruh Ciwa buat gak deket-deket Rudo. Katanya nanti dia ikutan bau sampah juga. Rudonya sih diem aja tuh. Tapi pas salah satu dari mereka ada yang manggil dia anak seorang pembunuh dan ayahnya Rudo tuh udah bikin reputasi slum jadi jelek. Wah, Rudo langsung emosi dong ya. Dia langsung melototin mereka sampai tuh cowok-cowok kabur ketakutan. Ya untungnya masih ada Ciwa yang percaya kalau Rudo tuh orang baik. Makanya Rudo tuh naksir berat sama Ciwa. Pas balik ke rumah, Rudo udah ditungguin tuh sama Rekto ayah angkatnya. Rekto langsung ngobatin lukanya Rudo semalam. Sekalian ngeganti perbantangannya Rudo. Ternyata tangan Rudo tuh emang gosong dari kecil gitu njir. Dan sakitnya bukan main. Sampai suatu hari, Rekto ngasih sarung tangan yang bisa ngilangin rasa sakitnya itu. Abis kelar ngurusin luka, Rekto bilang kalau Rudo harus cepet-cepet ngungkapin perasaannya ke Ciwa. Ntar keburu keduluan orang lain loh. Wah, bener juga ya. Ya udah, besoknya Rudo nyoba ngumpulin nyali buat confess ke Ciwa. Pas Rudo lagi jalan ke rumah Ciwa, dia ngeliat ada kriminal yang lagi dieksekusi dan dibuang ke dalam pit. Rudo penasaran tuh, gimana ya nasibnya orang-orang itu? Tiba-tiba Ciwa nongol dong. Dia nyuruh Rudo buat gak nyuri-nyuri lagi. Soalnya Ciwa takut kalau Rudo dilempar ke pit kayak kriminal tadi. Ciwa takut kalau Rudo hilang, soalnya dia tuh sayang banget sama Rudo. Wah, Rudo kaget banget dong. Kok malah jadi Ciwa sih yang duluan confess? Ya udahlah, mumpung momennya pas. Sekalian deh Rudo ngasih boneka ke Ciwa buat tanda jadian. Abis itu dia buru-buru balik ke rumah buat ngabarin Rekto. Tapi pas Rudo buka pintu rumah, dia ngeliat Rekto lagi kegeletak di lantai. Dan ada pria bertopeng di atasnya. Tuh orang nusukin pisau ke badannya Rekto. Rudo langsung nyerang si pembunuh dong. Tapi malah dia yang KO duluan. Pas Rudo siuman, si pembunuh ngepungut buku dan kabur dari sana. Rudo langsung ngecek keadaannya Rekto tuh. Tapi Rekto akhirnya ngehambusin nafas terakhirnya. Dan pas banget, para penjaga datang dan nuduh Rudo udah ngebunuh Rekto. Rudo coba ngeles, tapi mereka tetap gak peduli. Akhirnya Rudo dihajar tuh sampai pingsan lagi. Habis itu, dia dibawa ke tempat eksekusi. Semua orang pada ngumpul buat nonton. Dan kata hakim, Rudo bakalan dihukum matoy dan dilempar ke jurang. Orang-orang pada seneng tuh dan sorak-sorai. Tiba-tiba Rudo ngeliat Ciwa di kerumunan dong. Dan ternyata Ciwa tuh juga percaya kalau Rudo udah ngebunuh Rekto. Ciwa langsung ngebuang boneka dari Rudo dan pergi gitu aja. Si Rudo langsung kena mental dong. Apalagi abis itu dia ngeliat pria bertopeng tadi juga ada di sana. Tapi belum sempat ngapa-ngapain, Rudo udah dilempar tuh ke jurang. Nggak lama Rudo bangun tuh. Ternyata dia selamat gara-gara mendarat di tumpukan sampah. Rudo ngeliat tempat ini tuh kayak lautan sampah gitu. Pas lagi bengong, tiba-tiba Rudo ngeliat monster raksasa dari sampah yang jalan ke arah dia. Wah, nggak pakai mikir, Rudo langsung lari kabur tuh. Pas sudah lumayan aman, ada masalah baru. Ternyata udah ada di sana tuh beracun anjir. Sampai-sampai Rudo muntah darah gitu. Mana monsternya datang lagi pula. Pas Rudo hampir nyerah,
Tiba-tiba dia keinget Recto dan dendamnya lagi. Abis itu Rudo kayak dapat kekuatan misterius gitu. Matanya berubah dan bisa ngelihat cahaya aneh dari tumpukan sampah. Rudo ngelihat ada pipa besi yang nyala di depannya. Rudo langsung ambil tuh pipa dan ngehajar monster tadi. Pecahan monsternya mental tuh dan ngenain payung sosok misterius yang ada di sana. Tuh orang langsung kaget dong. Dia nggak nyangka ada yang bisa ngelawan monster di sini. Sementara itu Rudo udah kayak orang kesurupan. Dia nggak peduli sama udara beracun dan tetap ngebantai-bantai monsternya. Tapi nggak lama efek racunnya mulai kerasa banget dan dia muntah-muntah darah lagi. Dan monster-monsternya makin deket tuh. Pas Rudo udah ke pojok, tiba-tiba ada orang pakai masker yang nyelamatin dia. Tuh orang langsung masangin masker ke Rudo. Nah, kalau pakai nih masker, Rudo bakalan aman dari racun. Tapi bukannya bilang makasih, Rudo malah nyepam pertanyaan ke nih orang dong. Rudo pengen tahu ini tuh tempat apaan. Tapi si masker langsung nyuruh Rudo buat diam. Dia bilang kalau monster-monster tadi tuh peka banget sama suara. Nah kan benar monsternya muncul lagi. Ya udah, si masker langsung pakai kekuatannya dan ngubah payungnya jadi senjata spesial. Dia pakai tuh payung buat ngancurin monster-monster tadi dan easy. Gak pakai lama, semua monster udah diberesin tuh sama si masker. Habis itu dia ngebuka maskernya dan ngenalin diri. Namanya Engine. Kerjanya tuh ya sebagai cleaners. Tapi belum sempat ngobrol-ngobrol banyak, Rudo pingsan lagi tuh. Pas kebangun, Rudo lagi dirantai dan diseret sama Engine. Engine bilang kalau mau ngebawa Rudo ke tempat aman. Rudo bilang kalau dia tuh pengen balik ke dunia atas buat balas dendam. Tapi Engine bilang kalau itu tuh nggak mungkin. Dunia atas tuh disebut sphere dan posisinya pindah-pindah mulu. Engine terus ngebawa Rudo ke tempat yang agak bersihan dikit dan ninggalin dia di sana. Terus ada orang-orang bermasker lain yang keluar dari truk terus nyamperin Rudo dong. Mereka kepo apa Rudo nih orang dari sphere. Pas Rudo jawab iya, tuh orang langsung mau nyulik Rudo dong. Katanya mereka hoki banget dapat orang sphere yang masih hidup. Soalnya potongan tubuh dan baju orang sphere tuh mahal banget dan laku buat dijual. Mereka juga benci banget sama orang-orang sphere. Gara-gara mereka sering buang sampah ke sini. Dan gara-gara mereka, udara di sini tuh jadi beracun dan monster-monster jadi bermunculan. Makanya begitu dapat orang sphere yang masih hidup, mereka mau nyiksa habis-habisan deh tuh. Tapi Rudo nggak diem aja dong. Kekuatan barunya aktif lagi tuh. Dia langsung hancurin rantainya dan ngendalin benda-benda yang ada di sekitarnya. Engine yang lihat dari jauh seneng banget tuh. Soalnya Rudo tuh ternyata tipe giver, yaitu orang yang bisa ngasih jiwa ke benda dan ngebangkitin kekuatan mereka. Di bawah, Rudo lagi ngerubah ban buat jadi senjatanya. Anjay, Engine makin senang dong. Soalnya kekuatan Rudo nih langka banget. Pas Rudo mau ngehajar pemimpinnya, Engine datang dan nahan dia. Engine minta maaf gara-gara udah ngetes Rudo kayak gini. Tapi sekarang dia udah yakin sama kekuatannya Rudo. Dan Engine janji bakalan cerita semuanya soal dunia ini dan kekuatannya. Tapi ada syaratnya. Rudo harus gabung sama para cleaner buat bantu ngelawan monster. Habis itu, Engine langsung ngebawa Rudo ke klinik. Engine juga nelpon temennya. Katanya dia nemuin giver jenius dan berhasil ngerekrut dia buat jadi cleaner. Di luar, Rudo bilang makasih ke Engine gara-gara udah dibayarin pengobatannya. Tapi Rudo bilang kalau dia cuma butuh info soal cara balik ke dunianya aja. Dan dia nggak ada waktu buat jadi cleaner atau apapun yang dibilang Engine tadi. Tapi Engine ngejawab kalau nggak ada yang gratis di sini, apalagi informasi. Abis itu Engine ngajakin Rudo ke kota. Engine juga neraktir Rudo burger. Ia langsung disikat lah sama Rudo. Engine terus cerita soal Trash Beast. Mereka tercipta dari emosi yang numpuk jadi energi jahat. Biasanya mereka diem di tempat sampah. Tapi kadang juga bisa nyerang ke kota. Dan senjata biasa tuh gak ada yang bisa ngelukain mereka. Terus cuma vital instrumen aja yang bisa ngancurin inti Trash Beast. Tapi gak semua orang bisa ngeluarin kekuatan vital instrumen. Orang yang bisa gitu tuh disebut giver. Dan organisasi mereka namanya The Cleaners. Isinya tuh para giver yang kerjanya buat ngusir-ngusirin Trash Beast. Gak lama Engine pergi tuh buat ketemu teman kerja dulu. Dan ngasih duit ke Rudo. Terus Engine bilang kalau Rudo bakalan ketemu dan didatengin sama pelatih giver. Si Rudo disuruh nunggu di situ deh. Tapi tiba-tiba ada kucing yang nyolong duitnya dong. Ia langsung dikejar lah sama Rudo. Pas di gang, Rudo ngeliat ada tongkat bentuk bulan sabit gitu. Ya udah, dipakailah buat nangkep si kucing. Pemiliknya nongol dong dan dia langsung ngamuk-ngamuk ke Rudo.
Rudo ngeliat simbol familiar tuh di bajunya. Oh alah, ternyata orang cleaner toh. Namanya Zanka, dan tuh orang yang bakalan jadi pelatihnya Rudo. Zanka bilang, dia gak nyangka bakalan ngajarin maling. Pasti ayah lo orang gak benar ya? Rudo langsung emosi lah. Soalnya dia anti banget tuh kalau Rekto dihina. Tapi Rudo masih bisa nahan diri. Dia mikir kalau sarung tangannya direbut orang, pasti dia juga ngamuk kan? Akhirnya Rudo minta maaf deh ke Zanka. Dan Zankanya juga langsung adem tuh. Zanka bilang, ya udahlah asal tongkatnya balik. Dia juga sebenarnya harusnya gak meledak gitu. Rudo bengong lah. Gak nyangka dia bisa nenangin situasi pakai ngomong baik-baik doang. Ini pertama kalinya nih dia ngalamin kayak gini. Terus pas Zanka ngebantuin Rudo berdiri, Rudo keingat dulu Rekto pernah bilang, kalau mau punya temen tuh ya harus belajar senyum. Masalahnya Rudo kan gak pernah senyum seumur hidupnya anjir. Pas Rudo nyoba senyum, mukanya malah kayak falak dong woy. Si Zanka langsung ngamuk lagi dong. Zanka nuduh Rudo udah ngeledekin dia. Zanka langsung nyabut senjatanya tuh dan bilang kalau mereka gak bakalan bisa cocok. Rudo juga setuju. Jadi dia ngambil besi panjang dari tong sampah dan ngebangkitin kekuatannya. Zanka kaget tuh. Soalnya Rudo ngerubah benda random jadi vital instrumen. Pantes aja engine nyebut Rudo jenius. Akhirnya mereka gelut deh. Dan gak lama Zanka berhasil ngebanting si Rudo. Tapi tiba-tiba dia ngeliat ada sesuatu di mukanya. Pas dicium ternyata tai dong anjrot. Oh alah, ternyata besi yang Rudo ambil barusan tuh alat sedot WC toh. Zanka panik lah dan coba kabur dari cipratan horornya itu. Akhirnya mereka kejar-kejaran deh. Sampai akhirnya Rudo berhasil ngenain Zanka pakai tabokan sedot WC penuh cinta tuh. Zanka yang kena pup langsung pingsan deh. Engine sampai ngakak-ngakak tuh pas diceritain kejadian tadi. Engine bilang walaupun pertemuan pertama mereka kacau, Zanka tetap bakalan jadi gurunya Rudo. Soalnya kalau soal ngelatih vital instrumen, Zanka tuh yang paling goat deh. Ternyata di jok belakang ada cewek yang namanya Rio dong. Rudo cuma bisa bengong tuh. Soalnya Rio cantik banget, jir. Mana Rio langsung main-mainin rambutnya Rudo lagi. Si Rudo langsung ngefly lah saking senangnya. Gak lama mereka sampai tuh di markas cleaner. Engine cerita kalau di sini tuh ada ratusan cleaner, termasuk petarung, penjaga, sama support. Terus mereka lanjut deh ke ruangan bos. Tapi bosnya lagi ada misi dan baru balik beberapa hari lagi. Si Rudo kesel lah. Terus sekarang dia ngapain nih? Tiba-tiba Rio nongol dan ngajakin Rudo buat ikut dia kerja dong. Wah, Maya nih bisa deket sama cewek cakep. Ya udah, Rudo ikut aja. Mereka terus masuk tuh ke ruang strategi. Cewek bernama Semyu ngejelasin kalau di dunia ini tuh dibagi jadi zona aman dan zona tercemar. Kalau zona aman bisa dihuni sama manusia, sedangkan zona tercemar isinya tumpukan sampah dan trash beast. Dan tempat Rudo mendarat itu namanya No Man's Land. Zona tercemar yang paling berbahaya di sini. Abis itu Rudo ikut timnya Rio buat misi tuh. Rudo kepo lah. Siapa aja sih yang ada di timnya Rio? Rio bilang kalau mereka semua supporter. Supporter emang gak punya kekuatan spesial buat tarung. Tapi mereka berguna banget cuy pas misi. Terus tiba-tiba salah satu supporter ngasih tahu kalau trash beast sudah datang. Awalnya sih cuma trash beast kecil kayak kambing gitu. Tiba-tiba muncul trash beast gede banget dong yang hancurin tembok pengaman. Rio langsung aktifin vital instrumennya yang berbentuk gunting. Terus langsung cus ngehajar mereka deh. Habis itu Rudo ngeliat para supporter ngelempar-lemparin monster ke arah Rio. Jadi Rio bisa gercep tuh buat ngabisin para monsternya. Rudo juga gak diem aja. Dia berhasil nyelamatin salah satu supporter yang lagi dalam bahaya. Rio langsung lompat tuh ke arah monster dan motong semua pipa yang nongol. Habis monsternya jadi botak, Rio ngeliat ada yang nyala-nyala tuh di tubuh si monster. Wah, kayaknya itu inti yang disembunyiin deh. Rio langsung nyabut tuh inti pakai guntingnya. Pas intinya hancur, tuh monster langsung berubah jadi abu deh. Widih, Sasuga Rio. Balik lagi ke markas cleaner. Rio ngadain pesta penyambutan tuh buat Rudo. Tapi si Rudo malah duduk diem di pojokan. Kayaknya dia lagi galau deh gara-gara gak guna di pertarungan tadi. Tiba-tiba ketua tim support yang namanya Gris datang tuh buat ngehibur Rudo. Katanya Rudo udah hebat banget. Apalagi Rudo sempat nyelamatin supporter lain dari trash beast.
Grace nepuk-nepuk pala Rudo dan nyuruh dia buat percaya diri. Habis itu semua orang nyuruh Rudo buat ikutan pesta biar gak melo terus. Rudo terharu tuh, ternyata banyak ya yang care sama dia. Habis itu Semyu ngabarin kalau mereka dapat requestan misi. Jadi ada pedagang yang diserang trash beast pas nyebrang di zona tercemar. Pedagangnya selamat sih, tapi barang berharganya dicuri. Dan yang dicuri itu adalah Spirite, atau manusia yang datang dari Spear, kayak Rudo. Semua langsung kaget lah. Soalnya jarang banget jir ada 2 Spirite yang muncul barengan. Itu tandanya ada yang gak beres. Dan Semyu pengen Rudo tuh ikutan ngecek. Pas jalan, Rudo nanya tuh ke Grace, emang dia gak bawa senjata apa gitu? Grace bilang kalau dia punya pisau sih, tapi dia lebih suka tangan kosong. Salah satu temennya nyeletuk dan bilang kalau Grace tuh punya jimat andalan. Akhirnya dia nunjukin deh ke Rudo. Katanya ini tuh pegangan hidupnya. Pas lagi ngobrol, mereka ngeliat ada orang aneh yang berdiri di belakang. Tuh cewek ngaku kalau dia pedagang yang nyewa mereka buat misi ini. Si pedagang bilang kalau dia lagi bawa barang dagangan terus ketemu sama Spirite pingsan. Karena khawatir, dia angkut deh si Spirite. Tapi terus muncul trash beast dan nyulik Spirite-nya. Mereka nggak percaya sih sama yepingan si pedagang. Soalnya trash beast tuh biasanya nyerang manusia langsung dan nggak pernah nyulik-nyulik gitu. Si pedagang terus ngebawa mereka ke bangunan kosong, tempat trash beast yang kabur habis nyulik si Spirite. Pas mereka masuk ke dalam, ternyata isinya cuma ada boneka yang didandanin kayak Spirite gitu njir. Dan tiba-tiba lantainya berubah jadi lumpur. Dan mereka semua jatuh deh ke lantai bawah tanah. Wah, ternyata emang si pedagang tadi tuh ngejebak mereka cuy. Di saat yang sama, muncul 2 cahaya ungu yang ngedekat. Zanka langsung paham kalau mereka tuh para raiders. Dan tujuan mereka itu nyulik Rudo dari para cleaner. Rudo bingung lah, siapa lagi nih orang-orang aneh kayak gini? Grace langsung ngejelasin kalau Raiders tuh bandit di dunia ini. Dan mereka semua juga seorang Givers. Grace langsung merintahin timnya buat cari jalan keluar. Sementara dia dan Volo bakalan ngelindungin Rudo. Terus Zanka bakalan ngelawan 2 Raiders tuh sendirian. Zanka kepo tuh apa mereka mau ngejual Rudo. Soalnya Spirite hidup tuh emang harganya mahal cuy. Bisa langsung financial freedom kalian. Tapi Raiders bilang kalau mereka cuma penasaran aja sama Spear. Mereka pengen tahu gimana caranya Rudo bisa ngelewatin barrier tanpa mati. Pertarungan pun dimulai. Nah si Raider cewek tuh punya kekuatan buat bikin boneka lumpur. Sementara si cowok Raider ngumpet di antara boneka dan nyerang Zanka dari belakang. Zanka makin ke pojok tuh. Dia kesulitan buat nemuin tubuh aslinya si cewek. Mana si cowok juga nyicilin mulu pula. Akhirnya Zanka nusukin tongkatnya ke tanah dan ngeluarin gelombang suara. Dan pas getarannya kena boneka tempat si cowok sembunyi, Zanka langsung nyerbu dan nonjok si cowok sampai pingsan. Abis itu dia ngehajar ceweknya juga. Nah beres kan? Tapi tiba-tiba pemimpin Raider muncul jir di belakangnya Zanka. Waduh bahaya nih. Sementara Rudo sama yang lain masih lari-lari sambil nyari jalan keluar. Pas nemuin jalan keluar, Grace langsung nyuruh beberapa supporter buat naik ke atas dan minta bala bantuan. Sementara dia bakalan ngecek kondisinya Zanka. Tapi tiba-tiba dia yang lari ke arah mereka tuh. Dan ternyata itu si pemimpin Raider dong. Semuanya langsung kaget lah. Wah berarti Zanka udah kalah dong. Si pemimpin Raider senang banget tuh akhirnya nemuin Rudo. Dia bilang kalau ada orang yang pengen banget ngobrol sama Rudo. Makanya Rudo harus ikut dia sekarang juga. Rudo nanya lah, apa yang terjadi sama cleaner yang ngebawa tongkat? Si pemimpin ngejawab kalau Zanka udah dihajar gara-gara orang yang nyebelin. Tapi tenang aja, dia gak mati kok. Si Raider terus ngaktifin kekuatannya. Cincinnya berubah jadi cakar gitu. Tapi sebelum dia nyentuh Rudo, Grace sama Volo langsung nyerang si pemimpin. Cakar si pemimpin udah nembus jantungnya Grace. Rudo langsung shock banget lah ngeliat jimat Grace mental ke udara. Rudo refleks langsung ambil tuh jimat. Dan tiba-tiba jimatnya berubah jadi vital instrumen dong. Nah kan, sekarang gantian deh si Raider yang shock. Grace langsung ngerti apa sebenarnya kekuatan Rudo itu. Rudo bukan ngubah benda jadi vital instrumen, tapi dia bisa ngebangkitin potensi terpendam dari benda-benda yang orang lain anggap gak berguna. Rudo berhasil ngebangkitin potensi dari jimatnya Grace tuh. Raider aja sampai ngiler tuh ngeliatnya. Akhirnya si Raider ngenalin diri, namanya Jabber.
Jaber ini suka banget sama petarung yang nekat dan pemberani kayak Rudo. Dan akhirnya mereka mulai duel deh. Gara-gara vital instrumennya Rudo, Jaber jadi nggak bisa nemu celah tuh. Beberapa kali Jaber nyerang tetap nggak kena-kena. Akhirnya dia nyadar, serangannya nggak bisa nyentuh Rudo sama sekali. Rudo ngejelasin lah, semua itu gara-gara Gris berdoa pakai tuh jimat. Gris pengen semua orang pulang dengan selamat dari misi. Makanya jimatnya tuh jadi vital instrumen yang bertipe pertahanan. Rudo terus ngaktifin satu skill lain tuh dari si jimat. Dia bisa nge-stun Jaber selama 1 detik dan bikin gerakan Jaber jadi kacau. Pas Jaber lengah, Rudo langsung hajar Jaber tuh. Jaber coba ganti strategi. Dia ngehancurin pilar dan ngelemparin puing-puing ke arah Rudo. Tapi Rudo udah di mode ultra insting cuy, dan tetap bisa ngehajar Jaber. Jaber yang udah kepepet akhirnya nusuk dirinya sendiri pakai cakarnya. Jaber bilang kalau cakarnya tuh punya racun yang bisa ngebikin pingsan. Nah kalau udah pingsan, Jaber bakalan ngamuk gila-gilaan tanpa sadar. Bener aja, Jaber langsung masuk mode berserk tuh. Dia nyeruduk ke arah Rudo sambil muter kayak gansing. Rudo susah payah buat ngeles. Dia nggak paham gimana Jaber bisa segila itu pas nggak sadar. Akhirnya pas ada celah, dia langsung ngebanting Jaber pakai teknik judo. Tapi biarpun kepala Jaber kena beton, dia tetap bisa bangun jir dan malah makin tantrum kayak orang kesurupan. Jabernya nyerang Rudo lagi. Pas Rudo ke pojok, tiba-tiba Zanka muncul buat nyelamatin Rudo. Pas Zanka ngeliat vital instrumen yang dipakai Rudo, Zanka langsung paham kalau alat itu cuma aktif waktu ngerasa ada niat jahat. Makanya pas Jaber masuk mode pingsannya, tuh alat jadi nggak berguna. Tapi Zanka punya ide tuh buat ngehadapin Jaber. Dia bilang ke Rudo, boleh nggak gue serang lo sekali aja? Rudo langsung shock dong. Tapi Zanka ngejelasin, kalau dia nyerang dengan niat jahat, vital instrumennya Rudo bakalan aktif. Dan bisa ngedorong Zanka terus nambahin speed buat ngehajar Jaber juga. Pas Jaber bangun lagi, Zanka langsung nyerang Rudo tuh buat uji coba. Bener dong. Alatnya aktif dan ngedorong Zanka ke arah Jaber. Gak pakai babi bu, mereka langsung nyepam trik itu deh. Dan akhirnya berkat combo brutal mereka, Jaber sadar tuh dari mode pingsannya. Langsung deh sama Zanka digebuk pakai tongkatnya. Pas pertarungan udah kelar, Zanka sama Rudo langsung tepar tuh gara-gara kecapean. Vital instrumennya Rudo juga langsung hilang jadi debu. Rudo panik lah, itu kan jimatnya Gris. Abis itu Rudo langsung pingsan deh. Ternyata Rudo sempat kena cakarnya Jaber dan keracunan tuh. Terus Jaber nusuk diri sendiri pakai cakar kirinya. Dan tiba-tiba Jaber bangun lagi kayak nggak ada apa-apa anjir. Jadi cakar kiri Jaber tuh punya efek painkiller yang bisa ngilangin rasa sakit. Terus racun di cakar kanannya bakalan bikin Zanka lumpuh selama 30 menit. Zanka juga cuma bisa pasrah tuh waktu ditusuk lagi. Abis itu Jaber ngebawa Rudo deh. Rudo sebenarnya masih sadar, cuma badannya udah nggak bisa gerak, jir. Terus Jaber lompat keluar dari lubang di lantai yang tadi dihancurin sama temennya. Tapi anehnya, dia malah keluar gedung tuh. Jaber ngerasa aneh lah, soalnya dia udah hafal banget sama denah gedung ini. Tiba-tiba dia ngeliat Rio sama Engine ada di sana tuh. Dan Jaber langsung dibogem sama Engine sampai mental ke tembok. Jaber nyadar kalau Engine tuh nggak sendirian. Dan ada beberapa cleaner lain yang auranya nggak kalah ngeri. Ternyata tim support yang kabur tadi tuh sempat manggil bala bantuan. Dan kebetulan Engine dan yang lainnya posisinya tuh dekat. Tapi Jaber bangkit lagi tuh. Dia tetap pengen nyelesain misinya buat ngebawa Rudo. Dan dia nggak mau balik dengan tangan kosong meski harus mati. Jaber langsung aktifin senjatanya lagi. Tapi sebelum dia sempat nyerang, ada cewek yang meluk Jaber dari belakang dan nyuruh dia buat berhenti. Tapi cewek itu bilang, mereka udah nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Soalnya para cleaner udah pada muncul. Akhirnya Jaber mutusin buat nurut tuh dan pulang ke markas. Sebelum balik, Jaber ngeliat sarung tangannya Rudo. Dia langsung bilang, bosnya pasti senang banget tuh kalau tahu Rudo punya barang dari seri spesial kedua. Abis ngomong gitu, Jaber langsung masuk ke portal bareng cewek tadi. Gak lama kemudian, semuanya balik ke markas cleaner. Rudo senang banget tuh, ternyata Gris masih hidup. Semua ini berkati medis cleaner. Terutama Asia tuh, dokter muda yang punya kekuatan penyembuh OP. Tiba-tiba bos para cleaner datang tuh, namanya Corvus. Corvus bilang kalau dia udah nerima Rudo jadi anggota resmi cleaner. Soalnya Rudo udah ngebuktiin diri kalau dia layak jadi anggota. Corvus terus manggil Rudo ke kantornya buat ngasih seragam.
Dia juga mau ngasih info soal cara balik ke Sphere. Jadi ada tempat yang disebut perbatasan. Tempat itu misahin permukaan sama Sphere. Dan siapapun yang nyoba nyebrang bakalan mati. Tapi dengar-dengar ada rumor yang bilang kalau ada orang yang bisa bolak-balik lewat perbatasan tanpa mati. Itu adalah satu-satunya petunjuk yang mereka punya sekarang. Rudo langsung mau cus ke sana tuh. Tapi dilarang sama Engine. Mending sekarang Rudo fokus latihan dulu deh. Ntar kalau udah kuat barulah cari cara buat balik. Rudo langsung nurut deh. Besoknya waktu latihan Rudo pun dimulai. Tapi pas disuruh ngerubah pisau jadi vital instrumen, Rudo tiba-tiba nggak bisa tuh. Jangan-jangan Rudo lupa nih cara manggil kekuatannya. Tapi Zan kan nyimpulin, Rudo kan suka ngebenerin barang-barang rusak ya. Itu berarti dia butuh objek yang rusak juga biar kekuatannya aktif. Langsung deh dia ngubek-ngubek tempat sampah dan nyuruh Rudo buat ngerubah tuh barang. Rudo langsung ambil segitiga aneh. Beneran jadi senjata dong. Bahkan Rudo bisa ngaktifin 2 benda barengan gitu. Rudo terus kepo lah. Kenapa ya senjata yang abis dia aktifin selalu hilang jadi debu? Contohnya ya kayak jimatnya Gris kemarin. Rudo mikir, jangan-jangan ada batas waktunya ya. Mungkin barang-barang itu hilang karena mereka udah nyelesain tujuannya. Bisa jadi kekuatan Rudo tuh ngebangkitin potensi barang-barang yang udah dibuang sama orang lain. Jadi Rudo kayak ngasih mereka kesempatan terakhir buat bersinar gitu. Dan begitu mereka udah nyelesain tugasnya ya mereka menghilang deh. Akhirnya Rudo nyadar kekuatannya tuh nggak ngerusak. Tapi soal ngasih kesempatan buat barang-barang sampah tadi jadi berguna lagi. Besoknya Engine ngajakin Rudo buat ketemu bos. Corvus bilang kalau mereka harus ngasih spell ke tubuh Rudo. Jadi di zona tercemar tuh banyak ketidakpastian. Terus biar para cleaner dapat hoki, mereka biasanya dikasih spell pelindung. Dan spellnya tuh digambar langsung sama seorang pelukis. Engine bilang dia mau ke kota kanvas buat nyari si pelukis itu. Dan dia ngebawa satu tim penuh buat ikut. Isinya ada Zanka, Rio, Gris, sama Volo. Plus beberapa orang dari krunya Engine juga. Gak lama mereka nyampe tuh di gerbang kota kanvas. Rudo ngeliat semua temboknya tuh penuh grafiti. Rudo nanya, apa mereka kesini buat lihat gambar doang? Engine ngejawab lah kalau mereka tuh nyari seorang giver yang bisa ngebikin sihir perlindungan lewat karya seninya. Gak lama wali kota datang tuh. Engine langsung bilang kalau mereka mau ketemu spellcaster yang namanya Gob. Soalnya ada kerjaan buat dia. Tapi si wali kota bilang kalau Gob tuh udah meninggal pagi ini. Untungnya Gob udah milih penerusnya, namanya Remlin. Cuma masalahnya Remlin tuh masih bocil banget, anjir. Tapi Remlin langsung nyolong kuas dari tangannya wali kota. Remlin ngaktifin kuasnya dan ngegambar lingkaran sihir di tanah. Widih, langsung muncul banyak kembang api deh tuh. Ternyata walaupun masih bocil, tapi Remlin udah siap tuh jadi spellcaster ngegantiin Gob. Gak pakai lama-lama, Remlin langsung ngetato spell di badan Rudo dan semua anggota tim. Abis itu mereka ngelanjutin perjalanan deh. Gak lama mereka nyampe markas. Tiba-tiba mereka disambut sama orang aneh yang lagi teriak-teriak dong. Dia bilang kalau maskernya Rudo udah jadi. Ternyata nama tuh orang August. Orang yang ngurusin semua perlengkapan para cleaner. Habis itu mereka langsung siap-siap buat misi selanjutnya. Pas keluar gedung, Engine nyuruh Rudo buat ngelepas cokernya bentar. Terus semua anggota tim langsung ngiris dikit jari mereka dan naruh darahnya ke cokernya. Lah ini apaan lagi anjir? Ritual iblis. Engine ngejelasin lah kalau coker tuh semacam alat komunikasi yang bisa dipakai ngobrol sama orang yang udah nge-share darahnya. Gak lama mereka nyampe tuh ke padang pasir merah yang namanya Penta. Salah satu dari 5 no man's land di dunia ini. Baru aja turun, ada trash beast yang ngacir ke arah mereka dong. Rudo langsung disuruh ngelawan tuh monster. Anggap aja ini pelatihan pertamanya jadi cleaner deh. Ya udah, Rudo langsung lari ke arah tuh monster. Dia langsung nyabut keyboard bekas dari tasnya buat dijadiin senjata. Widih, langsung jadi keyboard warrior tuh dia. Padahal ngetiknya aja masih kayak nenek-nenek umur 90 tahun, jir. Tapi pas dia tekan enter, tombol-tombol keyboardnya langsung terbang dan nyerang monster kalajengking sampai jadi abu. Abis kelar pertarungan, tiba-tiba Rudo ngeliat sosok cewek di balik debu. Tuh cewek malah jalan santai ke arahnya mereka dong. Mana outfitnya gak cocok banget lagi buat di gurun kayak gini. Mereka juga gak ngerasain hawa kehadirannya sama sekali. Engine langsung nebak. Jangan-jangan ini orang yang sering ngeliat manusia turun dari Sphere dan balik lagi ya.
Si Rio langsung to the point dan nanya ke si cewek. Pernah nggak dia ngeliat orang yang datang dari Sphere terus balik lagi? Cewek itu langsung ngangguk dong. Wah, Rio yakin nih kalau dia orang yang mereka cari. Si cewek yang namanya Amo ini langsung ngajakin mereka ke rumahnya. Ternyata di rumah Amo tuh isinya penuh sama boneka-boneka horor, anjir. Amo terus kepo, mereka mau nanya soal apaan. Rudo terus majulah dan nanya soal orang-orang yang bisa bebas bolak-balik dari pit ke Sphere. Tapi ternyata Amo tuh gak suka ngomongin topik itu. Kenapa gak ngobrolin soal gebetan aja sih? Tanya Amo. Amo ngasih tahu kalau dia tuh suka sama cowok yang baunya kuat. Engine bingung lah. Apa ngobrol soal cinta tuh kayak harga yang harus mereka bayar buat dapet info dari Amo? Ya udah gak apa-apa deh. Yang penting mereka dapet info penting. Pas Engine ngomong gitu, Amunya langsung kesinggung dong. Dikiranya mereka emang datang mau temenan. Ternyata ada maunya tuh. Pas Amo lagi tantrum, Rudo langsung notice sesuatu. Ternyata sepatu Amo tuh punya tanda yang sama kayak sarung tangannya dia. Tiba-tiba Delmon nembakin air tekanan tinggi ke mereka dong. Untungnya mereka gak kenapa-kenapa. Oh alah, ternyata Delmon udah kena efek dari vital instrumennya si Amo. Bahkan Rudo juga kena tuh. Dia halusinasi dan ngeliat Amo berubah jadi Ciwa, cewek dari Sphere yang disenengin sama Rudo. Tamsil langsung sadar tuh kalau Amo punya kekuatan buat ngebuat orang lihat sesuatu yang ngebikin mereka jadi pengen ngelindungin Amo. Dan sumbernya ya dari bau sepatunya si Amo. Orang yang ngehirup bau itu bakalan ingat masa-masa bahagia. Dan kalau mereka udah tenggelam di kenangan itu, mereka bakalan otomatis ngejagain Amo. Tamsi sama Zanka langsung pakai masker mereka dong biar nggak kebauan. Amo ngamuk-ngamuk lagi tuh. Zanka sama Tamsi langsung sadar kalau keadaan udah mulai kacau. Soalnya Rio sama Volo juga ikutan kena efek ilusinya Amo tuh. Sementara yang masih waras ya cuma Zanka, Tamsi sama Gris. Akhirnya Tamsi mutusin buat pakai kekuatannya ke teman-temannya sendiri. Dia ngaktifin skillnya dan ngeluarin tali gede ke segala arah. Dalam sedetik semuanya udah keikat sama tali-tali itu deh. Tamsi langsung nyuruh Amo buat balikin semuanya ke normal. Tapi Amo malah nangis dan teriak-teriak minta tolong dong. Delmon yang masih ada di pengaruh ilusi coba buat ngelepasin diri. Si Tamsi mulai panik, soalnya dia gak mau tuh sampai nyakitin temennya sendiri. Jadi dia mutusin buat netralin Delmon dulu. Soalnya Delmon yang paling ngotot. Langsung deh dia muterin tali di tubuhnya Delmon. Dan ngebikin si Delmon berubah jadi gasing. Delmon muter kencang banget tuh sampai ngebor ke lantai dasar. Gara-gara itu semuanya jadi acak-acakan deh. Rudo ketusuk besi sampai nembus perut. Si Delmon ketimbun neruntuhan. Sementara Rio sama Volo udah terkapar tuh berlumuran darah. Zanka ngamuk lah soalnya Tamsi malah mau ngebunuh teman sendiri. Untungnya si Rudo masih hidup tuh. Ternyata spell pelindung yang dilukis sama Ramlin ke tubuh mereka tuh aktif. Spell itu bisa nyelamatin mereka dari satu serangan mematikan. Amo panik tuh, dia nggak ngerti kenapa semuanya bisa bangkit lagi. Gara-gara sepatunya tinggal sebelah, jadi ya otomatis ilusinya kelepas deh. Gak lama mereka semua pada pakai topeng lagi. Semua pada bingung nih cewek anomali harus diapain ya. Tapi Engine bilang, walaupun kekuatan Amo tuh edan-edanan, sebenarnya Amo tuh cuma cewek kecil yang gak berdaya. Jadi ya dia gak tega juga buat nyakitin Amo. Abis itu Amo cerita tuh soal masa lalunya. Waktu kecil tiba-tiba Amo dibawa mamanya ke seorang pria. Mamanya bilang kalau pria ini tuh mencintai Amo seumur hidup. Amo yang masih kecil dan polos gak ngerti apa-apa dong ya. Amo bahkan gak paham. Kok pria itu ngasih uang ke mamanya sih? Ternyata Amo dijual dong sama mamanya. Hidup Amo setelah itu benar-benar kayak di neraka. Sampai tiba-tiba ada dua orang misterius yang masuk ke ruangan. Mereka langsung ngehajar si pria PO tadi. Mereka terus ngasih Amo sepatu dan bilang kalau sepatu itu lebih cocok buat dia. Habis itu salah satu orang itu tiba-tiba ngeluarin sayap dan terbang ke arah Sphere. Amo langsung mikir kalau mereka tuh malaikat. Habis itu Amo pakai kekuatan sepatu itu buat ngejebak orang-orang yang datang ke gurun. Niatnya sih biar Amo tuh punya teman. Tapi ya caranya aja yang salah. Hehehe. Nah beberapa bulan kemudian dia ngeliat malaikat itu lagi. Engine langsung mikir, jangan-jangan ini ada hubungannya sama Rudo. Soalnya Rudo juga datang ke sini tepat sebulan yang lalu. Habis itu Amo ngegambar wajah si malaikat pakai batu. Pas ngeliat gambar Amo itu,
Rudo langsung kaget dong. Soalnya itu persis kayak topeng orang yang udah ngebunuh Rekto. Rudo langsung nyengir bahagia. Soalnya dia gak perlu tuh jauh-jauh buat balas dendam. Abis itu Rudo langsung duduk di depannya Amo dan ngajak Amo buat berdamai. Rudo ngerti kalau niat Amo tuh gak jahat. Dia cuma butuh teman aja. Si Amo seneng banget dong dan langsung ngegenggam tangannya Rudo. Gak lama mereka langsung siap-siap mau pergi tuh. Amo juga dikasih choker biar bisa ngobrol-ngobrol sama Rudo kalau kesepian. Abis itu semuanya langsung dadah-dadah ke Amo dan cus dari sana deh. Beberapa saat setelah Rudo dan yang lainnya pergi, tiba-tiba ada orang asing yang nyerang Amo dan ngambil bootsnya dong. Si Amo langsung teriak-teriak lah dan minta bootsnya dibalikin. Oh alah, ternyata yang nyerang dia tuh si Jabber anjir. Ya elah, mau ngapain lagi lu Tong? Di sisi lain, Rudo dan yang lainnya lagi ngumpet di bawah batu gede yang bentuknya kayak kubah. Ternyata lagi ada hujan sampah tuh dari langit. Engine bilang kalau itu sampah dari Spear. Untungnya Spear selalu lewat rute yang sama. Makanya kota-kota dan pemukiman dibangun jauh-jauh dari jalur Spear. Tapi kadang masih ada aja orang yang mati gara-gara kejatuhan puing. Tamsi bilang kalau orang-orang di Pit tuh benci banget sama penghuni Spear gara-gara ini. Tapi siapapun yang nyoba balas dendam pasti mati tuh di perbatasan. Makanya mereka heran gimana caranya Rudo sama para malaikat bisa ngelewatin barrier tanpa mati. Rudo jadi inget tuh. Kayaknya dia sempat ngeliat sesuatu pas lagi jatuh. Tiba-tiba cokernya engine bunyi dong. Ternyata Semiyu nelpon dari markas. Katanya markas lagi diganggu tuh sama bandit. Dan mereka disuruh lewat rute belakang. Ternyata emang benar. Para bandit udah ngebawa roket tuh buat ngehancurin markasnya Cleaner. Mereka pengen nyulik Rudo buat dijual ke pasar gelap. Abis ngeluarin tembakan peringatan, bos bandit teriak-teriak dan nyuruh para Cleaner buat nyerahin Spirite. Kalau enggak bangunan mereka bakalan ditembak lagi. Tapi pas asap tembakannya hilang, ternyata gedungnya masih kinclong dong. Abis itu Semiyu keluar buat ngebasmi mereka. Pas para bandit nembakin roket ke arah Semiyu, dia langsung aktifin kekuatan kacamatanya. Wih, dunianya langsung kayak slow motion anjir. Semiyu nangkep roketnya dan dilempar balik ke para bandit. Sisa bandit yang masih hidup juga langsung dibantai tuh sama Semiyu. Anjay, kelas bang. Terus pas Rudo dan yang lainnya lagi nyantai di kantin, tiba-tiba muncul cewek pakai kostum Pokemon yang teriak kalau tim Child udah datang. Di belakang dia ada 2 orang lagi yang juga bagian dari tim itu. Ada cowok aneh pakai empeng sama om-om pakai bandana yang mirip Atta Halilintar, anjir. Cewek Pokemon tagi namanya Guita. Terus yang pakai empeng namanya Dir. Dan si pemimpin itu kita sebut aja Atta ya. Gara-gara makin rame, Rudo milih buat kabur dari sana dan nyari meja kosong tuh. Tiba-tiba ada cowok berhoodie yang nunjukin sepatu ke Rudo. Pas Rudo ngeliat logo di sepatunya, dia langsung sadar kalau itu sepatunya Amo. Tapi belum sempat bereaksi, tangan tuh cowok udah nyekek lehernya Rudo dong. Si hoodie ngaku kalau dia tuh bos barunya para Raiders. Rudo langsung mau mukul si hoodie tuh. Teman-teman yang lain juga nyadar dan langsung lari buat ngebantuin. Tapi cewek yang bareng sama bos Raiders tiba-tiba ngebuka portal dan langsung nyedot Rudo masuk dong. Engine coba buat narik Rudo tuh, tapi gagal. Akhirnya semua Cleaner yang ada di deket situ juga ikutan kesedot masuk deh ke portal. Rudo dan yang lain keluar tuh di markas musuh. Raider sama Cleaner udah siap mau tawuran. Tiba-tiba aja ada gelombang sampah gede banget yang muncrat dari pipa pembuangan. Rudo sampai bengong tuh dan gak bisa gerak. Tapi untung ada tangan yang narik kerah bajunya. Jadi dia gak ketiban tsunami sampah deh. Sementara para Cleaner pada kena arus tuh dan pada kepisah-pisah. Dan ternyata yang nyelamatin Rudo tadi tuh si Zodil dong. Bos Raiders yang baru. Abis itu dia nyuruh teman-temannya buat ngejar para Cleaner pakai portal. Pas sudah berdua doang, Zodil ngomong ke Rudo kalau dia tuh pengen ngehancurin Spear. Dan pengen ngajakin Rudo buat ngelakuin rencananya itu. Sementara itu, para Cleaner yang lain ketemu sama musuh mereka sendiri-sendiri. Rio bakalan ngadepin cewek yang berambut panjang. Terus Zanka ketemu lagi deh sama Jabber musuh bebuyutannya. Wah, nggak pakai babi bu, mereka langsung gas gelut tuh. Di tengah pertarungan, Jabber tiba-tiba ke distract sama suara cairan aneh di dekat situ. Oh alah, ternyata itu cairan asam beracun anjir. Jabber langsung nyobain tuh cairan biar cakarnya bisa nyontek racunnya. Pas sudah sukses, cakar kiri Jabber berubah jadi asam juga dong. Wah, si Zanka makin ke pojok deh tuh.
Di tempat lain, Engine ketemu sama Raiders bocil. Tuh bocil malah kayak takut gitu sama Engine dan ngumpet mulu. Sementara Atas sama Dir ketemu sama kakek-kakek tua yang kayaknya kuat banget. Di sisi lain, musuh Rio yang namanya Neorde mulai ngaktifin senjatanya yaitu sisir. Ya udah, Rio juga nyalain guntingnya tuh. Dan langsung ngebut ke arahnya Neorde. Rio pede banget lah gara-gara musuhnya ngandelin rambut. Cocok banget kan dipotong pakai guntingnya? Tapi tiba-tiba badannya sakit semua kayak disambar petir. Padahal dia cuma nyentuh rambutnya Neorde doang loh. Akhirnya Neorde ngejelasin kalau rambutnya tuh nyimpan listrik statis banyak banget gara-gara sering disisir pakai sisir plastiknya. Itu artinya rambut Neorde gak bakalan bisa tuh dipotong pakai gunting besinya si Rio. Wah, Rio jadi bingung dong. Sementara itu, Zanka berhasil matahin tulang rusuknya Jebar. Pas Zanka ngeliat ada genangan asam di belakang Jebar, dia langsung nyoba nyeburin Jebar ke dalam situ. Tapi Jebar bisa ngehindar dan malah berhasil nyabet kakinya Zanka pakai cakar beracunnya. Zanka langsung tumbang tuh. Soalnya cakar kiri Jebar tuh udah dilapisin 3 racun sekaligus. Ada racun asam yang bikin mati rasa, sama racun yang bikin orang jadi halusinasi. Tapi Zanka tetap berusaha buat sadar tuh. Meskipun kakinya Zanka rasanya udah kayak kebakar. Si Jebar langsung nusuk Zanka pakai cakar kanannya tuh, dan Zanka akhirnya pingsan deh. Jebar langsung nyeret Zanka buat dijadiin persembahan ke Trash Beast. Tapi tiba-tiba dia yang nembak kakinya Jebar dari kejauhan dong. Wah, ulah siapa nih? Nah, untuk tahu jawabannya, kita balik ke beberapa menit sebelum kejadian ini. Rio berusaha berdiri lagi tuh sehabis kena setrum rambutnya si Neorde. Akhirnya Rio tahu kalau rambut Neorde tuh muatan listriknya bisa habis dan harus dicas lagi. Nah, Rio coba manfaatin celah itu tuh buat nebas rambutnya Neorde. Tapi si Neorde masih bisa ngehindar dong. Dan malah nendang Rio sampai dia batuk darah. Neorde ngomong kalau senjata gede gitu tuh gak cocok buat ngelawan dia. Apalagi Neorde bisa ngegerakin rambutnya sesuka hati. Ya udah, Rio langsung matiin kekuatan guntingnya tuh. Abis itu mereka lanjut gelut pakai tangan kosong deh. Tapi lagi-lagi Rio kena hajar. Neorde pede banget dan bilang kalau pertarungan tuh udah selesai. Rio juga nyadar sih kalau dia tuh lagi di posisi kalah. Tapi tiba-tiba dia nanya ke Neorde, kira-kira suara minta tolong bisa kedengeran gak sih dari tempat ini? Neorde ngejawab kalau Rio boleh teriak sekuat tenaga, soalnya gak bakalan ada yang dengar. Oh oke deh. Rio langsung ngeluarin pistol tangannya tuh dan nembak Neorde 2 kali. Si Neorde langsung sekarat deh. Dia gak nyangka kalau Rio tuh punya pistol. Rio bilang kalau dulu tuh dia seorang asasin. Tapi Engine nyuruh dia buat berhenti ngebunuh orang. Makanya Rio tuh sebenarnya udah berusaha banget buat nyelesain pertarungan ini tanpa ngebunuh Neorde. Tapi Rio juga bakalan ngelakuin apapun buat melindungi teman-temannya. Akhirnya Rio mutusin buat ngampunin Neorde. Asalkan Neorde ngasih tahu lokasi para rider lainnya biar Rio bisa nyelamatin teman-temannya itu. Beberapa menit kemudian, Rio nemuin Jebar dan langsung nembak kakinya. Abis itu Rio fokus tuh buat nolongin Zanka. Kondisinya Zanka udah parah banget, jir. Si Rio langsung mutusin buat ngebawa dia ke zona aman untuk diobatin. Sementara itu, Rudo masih kejebak bareng Zodil. Tiba-tiba cewek portal nongol lagi di bawah kakinya Rudo dan narik Rudo buat masuk ke portal. Si Rudo langsung kepindah deh ke ruangan yang ada telur raksasanya. Zodil ngulangin lagi tuh tawarannya buat bareng-bareng ngehancurin Spear. Tapi Rudo masih gak mau ngejawab. Akhirnya Zodil ngebawa sepatunya Amo ke arah telur raksasa. Dan tiba-tiba keluar duri-duri yang nusuk sepatu itu dong. Habis itu telurnya mulai nyedot energi dari sepatunya Amo. Zodil ngejelasin kalau sepatu itu tuh vital instrumen yang langka banget. Namanya Watchman Series. Sama kayak sarung tangan dan mantelnya Rudo. Zodil terus bilang lah, kalau item dari Watchman Series tuh udah ada dari lama. Bahkan jauh lebih tua dari vital instrumen lainnya. Dan kekuatannya tuh gila banget, jir. Zodil pernah nyoba buat ngebikin item yang sekuat Watchman Series. Tapi gagal mulu. Tapi dari eksperimennya itu dia malah nemuin hal lain. Zodil malah jadi bisa ngebikin Trash Beast dari vital instrumen bikinannya. Nah, Trash Beast ini jauh lebih kuat dari Trash Beast yang biasa. Rencananya Zodil tuh pengen naik makhluk itu buat terbang ke Spear dan ngehancurin semuanya. Omongan itu ngebikin Rudo keinget sama masa kecilnya di Spear dulu dong. Waktu itu semua orang bilang kalau dia tuh nyeremin gara-gara luka di tangannya. Apalagi statusnya tuh anak seorang pembunuh. Untungnya waktu itu ada Rekto. Rekto bilang ke Rudo buat gak ngedengerin ocehan orang-orang itu.
Terus suatu hari, Rekto pulang ke rumah dan nemuin Rudo yang lagi kesakitan. Rekto langsung ngebersihin lukanya si Rudo. Terus tiba-tiba dia inget tuh kalau punya buku tua yang ada lambang Watchmen series-nya. Besoknya Rekto pulang dengan badan babak belur tuh dan ngebawa sarung tangan Watchmen series. Katanya ini tuh bisa ngebantu Rudo nahan rasa sakit di tangannya. Terus si Rudo akhirnya sadar kalau lambang yang ada di buku itu sama kayak yang ada di sarung tangannya. Zodiel juga ngerasa aneh tuh. Kok orang kayak Rekto yang tinggal di Spire bisa dapat item Watchmen series ini sih? Kata Zodiel, semua item itu tuh dulunya dipakai sama satu orang doang. Habis itu Zodiel ngasih tahu kalau dia tuh narik semua cleaner ke sini buat nyerap vital instrumen mereka ke telur raksasa. Biar Trash Beast-nya makin kuat dan bisa ngancurin Spire. Nah, si Rudo akhirnya nyadar tuh kalau sekarang mereka lagi ada di dalam Trash Beast raksasa. Dan mereka semua bakalan terbang ke Spire naik Trash Beast ini. Makanya Zodiel ngajakin cleaner ke sini tuh buat eksperimen. Ada nggak yang bisa selamat waktu nyebrang ke perbatasan? Rudo langsung syok parah lah pas ngedengar semua itu. Terus Zodiel bilang kalau dia tuh juga udah mantau perkiraan cuaca. Dan badai sampah baru aja lewat deket situ. Itu artinya Spire lagi tepat di atas mereka sekarang. Dan ini waktu yang paling pas buat ngejalanin rencananya. Tapi tiba-tiba Guita muncul dong dan lari ke arah telur Trash Beast tadi. Guita ini yang paling semangat kalau disuruh ngelawan Trash Beast. Sementara itu, cleaner lain juga udah dikasih tahu kalau mereka ada di dalam Trash Beast. Terus soal badai sampah juga yang lagi menggila di luar. Dan Trash Beast-nya tiba-tiba bangun dong. Dia udah siap-siap tuh mau cus ke Spire. Gara-gara gerakan Trash Beast itu, orang-orang yang di dalam jadi kena gempa gede deh. Dir sama Atta langsung naik mobil tuh buat nyelamatin diri. Anehnya, si bundus musuh mereka juga ikutan dong, anjir. Wah, gencatan senjata dulu nih ceritanya. Mereka malah ketemu dong sama Engine dan Fu. Mereka ini tadinya mau gelut, tapi belum sempet. Malah udah gempa aja. Atta terus ngomong lah ke Engine, kalau mereka nggak boleh buang-buang waktu lagi. Soalnya Trash Beast raksasa ini lagi terbang ke arah Spire. Dan orang-orang bisa mati kalau sampai nyeberang perbatasan. Intinya mereka tuh harus cepet-cepet nemuin teman-teman lainnya dan kabur dari sini deh. Sementara itu, Zodiel heran kenapa sih Rudo ngebelain para cleaner? Bukannya para cleaner tuh cuma pengen ngebasmi Trash Beast aja ya? Kalau Rudo bareng mereka terus, misinya buat balik ke Spire nggak bakalan kesampaian. Tapi Rudo ngejawab kalau cuma para cleaner aja yang mau nerima dia selain Rekto. Dan dia nggak bakalan ninggalin mereka. Si Zodiel langsung nyekek Rudo tuh. Dan bilang kalau Rudo tuh cuma buang-buang waktu dan bakalan nyesel nantinya. Si Rudo nyolot balik lah. Dia ngomong kalau Zodiel tuh cemburu. Soalnya dia gak punya banyak teman kayak Rudo. Mana teman lo pas lo butuh? Tanya Rudo. Tiba-tiba tembok di belakang mereka hancur dan Engine nongol dari sana dong. Nah, teman Rudo udah datang nih buat ngejemput dia, kata Engine. Ternyata gak cuma Engine. Rio yang lagi ngebawa Zanka juga muncul tuh. Tapi Zodiel bilang kalau mereka tuh udah telat. Trash Beast yang mereka tumpang ini udah OTW nyebrang perbatasan. Rudo langsung lari tuh ke arah inti Trash Beast. Rudo tahu kalau mereka tuh cuma harus ngancurin intinya doang buat ngalahin Trash Beast ini. Rudo langsung ngeluarin paku tembak bekas tuh dari tasnya. Dan langsung nembak inti dari si Trash Beast. Tapi ada tangan raksasa yang nahan tembakannya Rudo itu dong. Ternyata itu ulahnya si Bundus. Katanya dia bakalan ngadepin semuanya tuh sendirian. Bener aja, usaha mereka buat ngancurin tuh inti dihadang dong sama si kakek. Di saat yang sama, si cewek portal nyamperin Neorde. Dia ngomong, tuh kakek-kakek aja berani satu lawan banyak. Masa lo mau diem aja kayak pecundang sih? Si Neorde langsung ke-trigger lah. Sementara itu Ludo mulai panik. Soalnya Trash Beast-nya udah mau ngelewatin perbatasan. Ntar semuanya bisa mati njir kalau kayak gini. Tapi pas dia ngeliat ke arah sarung tangannya, dia mutusin buat ngebangkitin kekuatan yang belum pernah dia keluarin. Dan tiba-tiba aura merah muncul tuh dari tubuhnya. Pas auranya hilang, paku tembak yang dia pegang berubah jadi cannon yang keren abis dong. Rudo langsung nembakin paku ultimate-nya tuh. Si Bundus langsung coba nahan. Tapi Rudo nembakin paku lagi buat ngedorong paku yang pertama. Nah, akhirnya pecah deh tangannya si Bundus. Pas Engine mau ngancurin intinya, tiba-tiba muncul aura membunuh dari belakang. Dan ternyata itu si Zodiel. Zodiel bilang kalau udah saatnya para Raiders buat pergi dari sini. Akhirnya Zodiel dan yang lainnya kabur deh lewat portal. Dan ninggalin Neorde sendirian buat ngehadapin para Cleaners.
Neorde nyadar kalau Zodil tuh udah kabur ninggalin dia. Tapi dia masih gak masalah tuh. Soalnya dari awal dia emang udah nerima nasib buat jadi pionnya Zodil. Nah sekarang Neorde pengen ngebuktiin kalau kekuatannya tuh gak main-main. Si Neorde langsung aktifin lambut listriknya. Rudo dan yang lainnya gak sempet ngehindar tuh dan langsung kesetrum. Tapi gara-gara terlalu maksain diri, rambut Neorde mulai kebakar tuh. Bahkan dia mulai kena damage dari serangannya sendiri. Tiba-tiba dia ngeliat Rudo yang masih nyoba ngerangkak maju buat ngehancurin inti Trash Beast-nya. Gak disangka tiba-tiba muncul retakan di atas mereka dong. Dan Neorde kesedot keluar. Neorde langsung ngeliat awan emas yang indah banget tuh. Pas dia nengok ke belakang, Neorde ngeliat ada sosok raksasa yang kepalanya ketutup awan. Walah, ternyata ini toh makhluk yang ngejaga perbatasan. Neorde ngumpulin sisa tenaganya tuh buat ngasih tahu Zodil. Tapi belum sempat ngomong, badannya langsung lenyap gitu aja. Sementara itu Cleaners masih berjuang biar gak kesedot keluar. Guita yang baru muncul langsung nge-summon vital instrumennya dan berubah jadi Pokemon raksasa. Guita langsung nutup lubang di dinding pakai pantatnya tuh. Habis itu para Cleaner langsung bangkit lagi deh dan nyerbu inti Beast bareng-bareng. Habis intinya hancur, tuh Trash Beast langsung runtuh dong. Akhirnya mereka berhasil keluar dari Trash Beast berkat kekuatannya Guita. Tiba-tiba pasukan support datang dong. Rudo yang udah teler langsung ambruk pingsan tuh. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rudo sama Zanka udah baikan tuh. Zanka langsung nanya tuh ke Rudo. Dia masih pengen nyelamatin si Amo apa enggak? Zanka sebenarnya juga gak peduli-peduli amat sih sama si Amo. Tapi dia tahu kalau Rudo tuh kayaknya punya rasa deh sama Amo. Jadi kalau Rudo beneran mau ngebantuin Amo, Rudo harus lebih giat latihan lagi dan nguasain vital instrumennya dan benar. Terus kapanpun Rudo mutusin buat nyari si Amo, Zanka janji bakalan ngebantu. Wah, semangat terus ya Rudo. Semoga Amo ketemu dan balas dendammu cepat terlaksana ya. Hehehe. Nah, dan ini anime paling sampah di dunia ini udah selesai ya guys. Kita tunggu kelanjutannya di season 2. Hehehe.